Kalau memang benar Mas Rafka masih hidup dan kembali ke rumah ini, aku harus gimana? Mas Rafka suamiku, tapi aku malah jatuh cinta sama iparku sendiri. Mama, Nggak apa-apa. Kamu tahu nggak siapa yang ngirim ini? aku nggak tahu ini siapa yang ngirim. Tapi kalau aku lihat gaya tulisannya sih, ini tuh kayak Rafka. Kalau beneran memang dia yang ada di minimarket, berarti dia lagi marah sama aku. Mungkin dia marah sama aku karena aku penyebab kecelakaannya dia. Dan sekarang aku gantiin posisinya dia. Tapi kita belum tahu pasti tentang itu. Jadi kita jangan langsung berspekulasi. Mungkin tunggu dulu keterangan dari Rio. Tunggu dulu kepastiannya juga. Tapi emang kalau beneran itu dia, ya, aku siap menanggung semuanya. Aku siap untuk bertanggung jawab atas semua yang apa udah aku lakukan ke dia. Rafki, ini tadi kamu dititipin makanan sama papa kamu. Papa kamu cemas, takutnya kamu sakit. Kamu makan ya? Aku lagi gak pengen makan aku. Nggak boleh gitu dong. Jangan menyia-nyiakan perhatian dari papa kamu. Aku suapin aja ya. Enak. Aku bisa makan sendiri kok. Kamu banget juga makan ya. Aku gak mau kamu juga sampai sakit. Ya. Kalau memang benar Mas Rafka masih hidup dan kembali ke rumah ini, aku harus gimana? Mas Rafka suamiku, tapi aku malah jatuh cinta sama iparku sendiri. Mama. Nggak apa-apa. Ya Allah, kenapa hidupku serumit ini? Pak, apa kenapa? Kok diam kayak ngelamun gitu? Kenapa? Ada masalah apa? Papa lagi mikirin masa lalu aja. Masalah Rafka. Aku agak merasa menyesal sudah memisahkan Rafka dari saudara kembarnya, juga dari mamanya. Selama ini dia pasti merasa sangat kesepian. Nggak ada tempat buat dia berbagi kebahagiaan, untuk berkeluh kesah. Dan semua itu salah aku. Tapi di sisi lain aku juga bahagia. Karena sekarang dia sudah ketemu pasangan hidupnya. Sudah bertemu dengan Ayuna.
Tapi ya semua itu nggak bisa mengobati rasa salahku sama dia. Jadi, Papa masih mikirin masa lalu Papa, si Lita itu. Bahkan di saat ada aku di hadapan Papa. Bukan begitu. Dengar ya, Pak. Lita itu sudah ninggalin Papa untuk selingkuhannya. Jadi, aku yakin juga pasti Lita sama Raffi juga gak ada inget sama Papa. Ingat ya, Pak. Lita itu sudah tinggalin Papa hanya untuk memilih laki-laki selingkuhannya. Berarti kita harus telusuri semua jejaknya Rafka ya? Ya. Kalau menurut aku ya, Papa tuh seharusnya bersyukur bisa lepas dari Lita. Karena Papa sendiri tahu kan, orang yang berselingkuh itu, mungkin hari ini dia bisa aja bilang dia sudah tobat, tidak akan melakukan lagi, tapi ya udah pasti akan keulang lagi karena selingkuh itu penyakit. Dan Papa juga beruntung banget karena ada aku. Aku yang selalu ada di samping Papa, gak peduli apapun keadaan Papa. Mau suka dan duka yang ada aku loh. Gak kayak Lita. Gue makin yakin kalau selama ini pasti Mama Nila yang fitnah dan mengarang-arang cerita tentang Mama. It's okay. Kamu lihat sendiri kan, kamu dengar sendiri kan? Lihat Mama Nila ngejelek-jelekin mamaku tuh kayak gimana. Mamaku tuh gak sebejat itu. Sampai akhir hayatnya pun mamaku tuh gak pernah selingkuh sama siapapun. Rafki. Masih ngomong. Rafki. Tenang ya, kamu tenang dulu. Kamu pernah dengar teknik pelukan kupu-kupu nggak? Jadi teknik ini sering banget dipakai dalam bidang psikologi untuk membantu mengurangi kecemasan dan juga emosi yang berlebih. Kamu mau coba dulu nggak? Aku sering banget lihat konten ini di medsos aku. Sekarang kamu peluk badan kamu dengan kedua tangan kamu, kayak gini. Terus pejamkan mata kamu. Lalu kamu tarik nafas panjang. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Sekarang kamu tepuk-tepuk dada kamu kayak gini. Seperti kepakan kupu-kupu. Buang. Gimana? Ya mendingan. Rafki, aku paham kamu emosi banget. Tapi kamu harus sabar. Kita belum punya bukti apapun untuk mematahkan semua tuduhannya Mama Mila sama almarhumah mama kamu. Jadi mendingan sekarang kita buktikan dulu keberadaannya Mas Rafka. Dari situ semoga kita bisa mendapatkan titik terang. Yuk. Ya udah. Makasih ya.
waktunya menemui Mi Amor. Mi Amor, mau kemana dia? Kenapa dia mengendap-endap begitu ya? Oh, aku harus ikuti dia. Kalau memang benar orang itu adalah Rafka, itu artinya gue harus mengikhlaskan Ayuna. Supaya dia bisa kembali sama Rafka. Apa gue sanggup ya untuk kehilangan Ayuna? Apa gue sanggup ngebiarin Ayuna bersama sama Rafka? Sejak mama pergi, gue jadi gak takut kehilangan apapun di dunia ini. Tapi sejak gue kenal sama Ayuna dan kebaikannya dan juga perhatiannya, gue jadi benar-benar takut kehilangan Ayuna. Rafki, ada telepon? Dari Arta. Iya, halo Arta. Maaf Pak Rafka sekarang lagi di mana ya? Ini ada file yang harus Pak Rafka tanda tangani. Arta, saya hari ini sepertinya tidak bisa masuk kantor. Lagi ada urusan mendadak. Oh gitu Pak ya? Baik Pak. Kalau nggak gini aja deh. Kamu taruh berkasnya di ruangan saya. Nanti begitu saya sempat, saya datang ke kantor. Saya mampir sebentar lah untuk check-in dan tanda tanganin berkasnya. Siap Pak, siap. Permisi! 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 Mungkin kita ke penghuni yang lain aja. Pasti mereka tahu deh tentang penghuni ini. Kita coba ya. Ya, saya